Oke, selamat sore semuanya teman-teman semua. Oh, kinclong semua. Selamat Oke, sore, Asana selamat dan sore. semua. Oke, senang banget hari ini kita ketemu ya. Oke, saya spotlight dulu biar wajah saya paling dominan ya. Oke, baik teman-teman, makasih banget hari ini kita udah berapa purnama ya nggak mengadakan acara kayak gini. Ya, apakah karena teman-teman tidak menciptakan karya atau karena hostnya lagi sibuk? Ya, kayaknya karena hostnya sibuk ya. Semester ini saya lebih banyak pengen nulis ya. Kegiatan bikin acara kepenulisan kayak gini menjadi agak-agak terganggu, menjadi lebih jarang lagi. Tapi senang banget hari ini kita bisa launching buku, meluncurkan satu buku, dan kerennya adalah bahwa ini adalah buku karya teman-teman sendiri ya, bareng-bareng kumpulan ada sekitar 21 teman ya yang ikut kelas sosok, kemudian 20 orang diantaranya plus mentornya gitu bikin buku untuk membuktikan bahwa kelas sosok yang kita buat adalah kelas sosok yang memang bisa menghasilkan sebuah karya, bukan sekedar sebuah motivasi ya. Baik, selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru sekali ini bergabung di acara Ngaka. Ini adalah acara Ngajak Akrab penulis buku, persembahan dari Akademi Penulis Buku. Ya, ini adalah acara sebenarnya rutin dari dulu sekitar sejak pandemi ya, sejak Akademi Penulis Buku berdiri, kita selalu bikin acara Ngaka ini. Rata-rata sebulan kita adakan sekali atau 2 kali, dan kali ini adalah yang perdana untuk antologi kelas sosok. Jadi beberapa waktu lalu, sekitar 2 bulan yang lalu ya, kita adakan kelas sosok. Jadi bagaimana teman-teman ini berproses menulis tentang satu orang sosok, masing-masing wajib menulis sosok. Itu kemudian biar ini nulisnya serius, maka kita janjikan ini harus dibukukan. Maka teman-teman bisa nulis dengan amat sangat serius. Nah, hari ini saya ingat dengan satu kata-kata yang bagus, yaitu jadilah versi terbaik dirimu. Ya. Pernah dengar kata-kata itu ya? Jadilah versi terbaik dirimu. Bagaimana sih kita menjadi satu versi terbaik dari diri kita? Versi artinya bahwa itu ada sesuatu yang dinamis, yang terus berkembang ya, kayak versi di komputer gitu ya. Makin lama makin kita perbaiki versinya. Dan titik yang ada sekarang adalah versi terbaik dari teman-teman. Ada dua cara untuk bisa mencapai versi terbaik kita. Ini konon ya. Yang pertama adalah kita mau berkomunitas. Berkomunitas. Artinya apa? Karena seringkali otodidak aja nggak pernah cukup. Otodidak nggak pernah cukup. Dengan kita berkomunitas seperti di APB yang 99% adalah orang-orang yang tukang ngomporin gitu ya. Maka dengan kita mau berkomunitas, kita kayak terpacu untuk terus berkarya menjadi versi terbaik kita. Itu cara yang pertama, yaitu berkomunitas. Kemudian yang penting yang kedua adalah mau belajar keras. Kita mau belajar keras. Maka teman-teman, terus terang ketika teman-teman mendaftar di kelas sosok itu mentornya rada-rada minder karena begitu lihat, oh ini kan editor senior gitu kok gabung di sini. Ini kan ratunya antologi, artinya sudah bikin sekitar belasan sampai 20 antologi. Ngapain ikut kelas ini gitu ya. Kemudian ada juga dokter, kemudian ada juga motivator, ada wah, macam-macam. Tapi oke, kita semua bekerja keras mulai dari titik nol, belajar menulis sosok, dan teman-teman akhirnya bisa mencapai versi terbaiknya. Dari yang selama ini nulisnya nulis novel, selama ini nulisnya nulis mungkin buku-buku agama gitu ya, sampai kemudian bisa naik level, bisa menulis sosok yang keren banget, yang kemudian hari ini akan kita rayakan ya, persembahan bukunya. Nah, itu adalah versi terbaik dari penulisnya. Ya. Kalau kita bicara soal sosok, berarti kita juga membicarakan tentang sosok yang kita tulis. Siapa yang kita tulis? Nah, ketika kita bikin kelas itu, kita udah pastikan bahwa sosoknya adalah harus memenuhi syarat A, B, C, D. Salah satunya adalah sosoknya harus masih hidup, gitu ya. Ini akan menjadi sebuah latihan yang amat sangat penting buat teman-teman yang hari ini belajar menulis sosok. Bagaimana melakukan wawancara gitu ya. Jadi bukan sekedar riset data, sekedar tanya orang-orang di sekeliling si sosok yang mungkin banyak orang memilih sosok yang sudah meninggal karena itu lebih aman untuk nulisnya, tapi kita pastikan bahwa sosoknya harus sosok-sosok yang masih hidup. Maka terkumpullah ke dalam buku ini ya 20 sosok yang amat sangat luar biasa. Ada dalang cilik, ada dokter, ada pendendang gitu ya, ada pekerja sosial, banyak banget ya. Dan kita sudah terkumpul ke dalam satu buku keren ini.
Ya, ini adalah versi terbaik dari teman-teman kita yang akhirnya bisa menjadi karya yang mungkin bisa kita bagikan ke banyak orang ya, ke banyak orang sehingga kita bisa melakukan apa istilahnya, kita bisa mewarnai Indonesia ini dengan menampilkan banyak sosok di sekitar kita ya. Nah, saya ingin memperkenalkan beberapa teman kita yang sudah menulis menjadi bagian dari penulis buku ini ya. Oke, saya akan putarkan ya videonya. Oke, ya tadi udah sempat kita putarkan sebentar. Nah, saya pengen putar ulang. Jadi ada sekitar 20 orang yang ikut di dalam proses buku antologi ini. Semuanya keren, semuanya orang-orang yang sudah mencapai versi terbaiknya penulisnya. Kemudian mereka juga menulis orang-orang dengan versi terbaik mereka, karya-karya mereka. Yuk kita lihat siapa penulis buku ini ya. Nah, itu tadi adalah profil dari penulisnya dan juga profil dari sosoknya. Keren semua, katanya tadi bukunya masih fresh from oven, tadi udah beberapa udah terima ya teman-teman penulisnya. Ada yang bilang merinding ketika bacanya gitu ya. Tapi yang jelas gini teman-teman, saya jadi ingat dengan tadi pagi ketika saya lagi ngetik-ngetik dikit, bikin-bikin semacam slide gitu ya untuk bikin renungan, ada satu temuan saya, ternyata kata baik itu ketika kita artikan dalam bahasa Ibrani itu ternyata mengandung 3 hal, ya. Kata baik itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah baik itu menyenangkan, dan yang kedua baik itu indah, dan yang ketiga adalah baik itu berguna. Maka ketika hari ini kita awali dengan kata-kata bahwa kita pengen mencapai versi terbaik kita, atau kita menampilkan sosok-sosok dengan karya-karya terbaik kita sudah memastikan bahwa hari ini ketiga-tiganya bisa terpenuhi, ya. Bahwa tulisan-tulisannya adalah tulisan-tulisan yang menyenangkan. Yang pertama tadi kan menyenangkan, ya. Ketika beberapa teman mulai menulis dan endingnya, ya, banyak hal yang dialami oleh sosok kita adalah hal-hal yang tidak enak ketika mereka ingin mencapai sesuatu. Tapi ternyata semua sosok ini adalah mencapai hal yang menyenangkan ketika karya mereka bisa diakui orang, ketika mereka bisa mendapatkan tempat dari semua karya. Menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah indah, ya. Teman-teman sudah berproses membuat tulisan yang luar biasa banget, ya. Dalam skala 1 sampai 10 semuanya indah, ya. Pemilihan diksinya, pemilihan sudut ceritanya, kemudian pemilihan tokohnya, semuanya menghasilkan cerita-cerita yang indah, ya. Openingnya, endingnya, semuanya indah. Terus kemudian yang ketiga, yaitu bahwa semua yang baik itu pasti berguna.
tulisan teman-teman amat sangat berguna. Hari ini mungkin buku ini baru dicetak sekitar 300-an ya, 300-an eksemplar. Tapi saya yakin kalau satu buku dibaca oleh 3 orang, berarti sudah hampir 1000 orang akan terinspirasi dan mendapatkan manfaat dari semua karya yang teman-teman tulis. Demikian juga buat para sosok yang mungkin hari ini hadir. Terima kasih juga untuk sekian banyak informasinya dan inspirasinya. Sehingga kita semua bisa menikmati kebergunaan dari kisah-kisah teman-teman semua, teman-teman sosok semua yang hadir hari ini, bahwa ternyata banyak hal bisa kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Ya, oke, kayak ini sepatah kata yang terlalu panjang sebetulnya. Oke, saya akan panggilkan host acara kita, Mbak Ika. Hari ini kita pengen sebenarnya ngobrol dengan semua penulis, dengan 20 penulis, tapi karena keterbatasan waktu kita akan meminta beberapa teman untuk bisa mewakili dari penulis ini, biar nanti kita bisa sharing, teman-teman bisa juga bertanya, dan pastinya kita sediakan beberapa hadiah untuk teman-teman yang aktif mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, saya akan undang sahabat kita yang hari ini menjadi apa, moderator ya, gitu ya istilahnya ya. Oke, saya undang Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Mas Anang. Selamat sore. Saya sore. Selamat sore Bu Ika. Hai, ini Pak Guntur ya. Halo. Rasanya apakah kedengaran Mas Anang? Suaranya ya masih sempat ku bilang tadi kayak pramugari, jelas kinclong suaranya. Oke. Kalau gitu tak serahkan Mbak Ika ya acaranya ya. Belum memperkenalkan narasumber loh Mas Anang. Oh gitu ya, oke. Sudah narasumber kenal. Oke, narasumber kita ada 3 orang. Oke, saat Prandoda moderator saya ini ya, sini ya. Oke, Mbak Ika ya, Mbak Ika ini salah satu penulis yang amat sangat rajin mengikuti kelas-kelas di APB gitu ya, udah banyak karyanya. Dan yang terbaru mau bikin apa Mbak Ika? Yang lagi proses mau terbit? Lagi proses adalah Langgam Prapti, kelanjutan dari Tabir. Jadi ini akan menjadi novel yang kedua. Lalu ada historical fiction, antologi dengan teman-teman APB juga, alumnus APB. Oh, oke. Namun narasumber kita yang pertama ini Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Udah kelihatan di kamera. Oke. Ini Mbak Ica yang terjauh dari semua yang hadir hari ini. Ya, ada selisih berapa jam dari Bekasi? 5 jam dari planet Bekasi. Di sini jam 9.13 malam di Wanaka, New Zealand. Oke. Jangan lupa kopi. Tehnya ya tadi ya. Kopi. Teh apa nih? Tongji ya? Oke. Nggak ada sponsor di sini. Oke, ini Mbak Ica ini adalah salah satu juga sahabat saya lama banget. Jadi juga akan menceritakan nanti satu orang sosok yang beliau tulis, yaitu seorang floris, bagaimana dia berjuang pada masa-masa ketika pandemi ini, ya gitu. Terus berikutnya saya perkenalkan ada Bu Noni. Halo Bu Noni, apa kabar? Kabar baik, halo semuanya. Iya, Bu Noni. Bu Noni ini tinggal di mana? Di Padang ya. Bu Noni adalah dosen. Ini yang membuat saya agak keder ketika mengisi kelas sosok ya, karena Bu Noni kan udah senior banget. Kemudian ternyata yang beliau tulis itu adalah sesuatu yang amat sangat erat dengan apa yang pernah beliau teliti ya, menjadi sebuah cerita yang bikin saya mewek juga sebetulnya ya. Gitu. Oke, kemudian satu lagi saya kenalkan satu sahabat lagi yang akan berbagi cerita hari ini, yaitu Ibu Darsiti. Halo, selamat sore Ibu Darsiti. Oke, Bu Sian dinyalakan mic-nya ya, Bu Darsiti. Nah, Bu Darsiti tinggal di Tegal ya. Tinggal di Tegal. Nah, kerennya adalah di dalam buku Lampaui Harapan ini, Bu Darsiti itu punya peran ganda. Ya, punya peran ganda. Menjadi penulis sekaligus menjadi sosok yang dituliskan di dalam kisah ini. Keren banget kisahnya, bagaimana beliau menjadi seseorang yang menawarkan ajaran agama kepada teman-teman yang ada di terminal. Keren banget, ceritanya seru banget, perjuangannya keren banget. Tetapi yang terpenting nanti akan kita tanyakan, mana sih lebih seru menulis sosok atau dijadikan sosok dalam sebuah buku? Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya persilakan Mbak Ika untuk memandu acara ini sekitar 1 jam ke depan. Ya. Silakan Mbak Ika. Nuwun Mas Anang. Saya ulangi lagi salam saya ya teman-teman, boleh ya?
semuanya sudah hadir ini? Ada berapa orang? 36 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam hangat, salam sehat. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar. Baru kemarin sore saya dinyatakan negatif setelah 2 minggu terkapar. Jadi alhamdulillah senang sekali kalau sore ini bisa duduk tegak di sini. Disemangati oleh Mbak Susi setiap hari. Saya itu dicek terus oleh Mbak Susi, Mbak sudah sehat belum? Mbak sudah sehat belum? Jadi teman-teman di APB salah satu penyemangat saya untuk bisa sehat lagi. Terima kasih banyak. Hari ini teman-teman sore ini kita kumpul bareng setelah sekian tadi kata Mas Anang sempat vakum kita hampir 2 bulan kali ya Mas Anang ya? Iya, ada 2 bulan ya kita nggak bikin acara kumpul bareng ya. Mas Mentor sibuk, Bu Mimin sibuk. Terus proses yang ada di proses penulisan di Lampaui Harapan ini, boleh saya curhat sedikit ya Mas Anang? Adalah proses penulisan yang menurut saya paling menantang selama ini. Jadi saya bongkar naskah itu sampai 3 kali, bukan hanya membongkar diksinya atau tanda baca atau apa, tapi membongkar point of view-nya. Jadi POV-nya saya sampai ganti sampai 3 kali dan saya sempat bilang ke Mas Anang saya mau menyerah. Jadi kalau menyerah tidak jadi 20 penulis, nantinya akan menjadi hanya 19 penulis gitu. Jadi alhamdulillah sampai titik ini dan saya dapat amanah untuk menjadi moderator, semoga bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Anang ketiga narasumber kita. Satu, saya panggilnya Dede Ica aja deh. Dede Ica ini dari Wanaka, New Zealand. Kami bertemu di trip Traveling Writing Belitung tahun 2018, sama seperti waktu saya pertama kali ketemu Mas Anang dengan Mbak Susi. Jadi ini kayak reuni lagi nih ketemu di sini. Waktu itu kami pergi ke Belitung sama-sama termasuk dengan Uni Noni. Jadi ini ajang reuni kami. Senang bisa satu panggung dengan beliau-beliau. Bu Darsiti, teman baru saya yang penuh semangat. Saya senang sekali setiap kali ada celoteh Bu Darsiti dengan 3 sekawan nih dari Tegal ya Bu Darsiti. Ya, betul. Bu Eri dengan Bu Nening kesayangan saya, Eyang Nening, halo. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya, senang sekali. Banyak sekali teman-teman APB yang ada di sini yang saya kenal baik, Pak Guntur, ada Bu Tisna, ada Bu Pratiwi, Mbak Anastasia Yayan, Christina Suryani, Mbak Maria Silabakti, Mbak Fitria, banyak sekali. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan saya ya. Pertama kali yang akan saya tanya adalah Ica deh yang paling jauh, sudah jam 11 malam di sana ya. Halo Jam Dede. 10, iya. Oh, jam 9, 18. Oke. Tongjinya masih hangat? Masih. Sip. Jadi udah asupannya udah oke ya. Oke. Pasti banyak sekali tantangannya. Karena aku boleh panggil Dede Ica aja ya. Biasanya panggilnya Ica sih. Dede Ica ya. Biasanya panggilnya boleh kakak Chen, kakak Ika. Biasanya panggilnya Mak Petir New Zealand karena dahsyat seperti petir ini. Aku bikin ada surprise nih. Ini salah satu bukunya Dede Ica. Apa judulnya? Ning Nang Laos. Yang menarik sekali. Ada satu buku yang aku nggak bisa punya, yang Look at My Garden tentang Mamah ya. Memoir, ya. Oke, aku siapin dulu pertanyaannya ya, Deica. Tunggu sebentar. Oke, jadi sosok yang ditulis oleh Deica ini adalah seorang florist, ya, namanya Mbak Ana ya. Jadi ya. Mbak Deica ini nama penanya Elizabeth Rose. Biasanya jarang sekali bergabung bikin antologi. Ini momen apa nih yang membuat Deica ini tergoda bikin karya untuk antologi? Biasanya kan solo ya. Ini kali Solo, ini. Iya. Okay. Solo. Oh, Jogja, bukan Solo. Wanaka Prambanan. Oke. Ini momen pertama saya menulis antologi memang. Dari kemarin-kemarin banyak kelas-kelas, ada yang penerbitan, ada yang terbit buku antologi. Saya bilang, kok saya sendirian ya, kayaknya seru kalau nulis itu bareng-bareng. Dan
Saya bilang sama Bu Mimin, sama Mas Anang, kalau ada buku antologi, saya diajak dong, biar Diajak ya? ya nggak pernah diajak. Kebetulan ada kelas dibuka dan mau dibukukan bersama, makanya saya tertarik. Saya bilang ayo ikut, karena kalau menulis sendiri kan pace kita itu kan menurut hati kita ya. Kalau bareng-bareng kan we don't want to let other people down. Jadi kayak kita main sport, main volley, main basket, satu grup, kita nggak mau grup kita nggak main sendiri, kita main sama-sama. So, antologi hampir sama begitu. Kita menulis bersama, merasakan sinerginya bersama. Kalau merasa down, ada yang lain, ayo semangat. Oh, saya udah ngumpulin ini, ayo yang lain mana? Di situ bedanya. Dan apa yang saya bayangkan ternyata betul, yang saya inginkan. Kalau barengan itu ternyata seru, asik gitu, berinteraksi dengan penulis lain, berkumpul dan punya misi dan visi yang sama. Oke. Jadi lebih ke apa ya, kerjasama ya, teamwork, saling tidak mau mengecewakan teman satu tim. Makanya kita mengayuhnya juga kenceng gitu ya, teman-teman, kita mau kenceng juga gitu ya. Terus teman curhatnya di Wanaka siapa? Kan paling jauh nih. Kalau ini kan bisa colek-colek sana sini gitu. Kalau di Wanaka temen ngobrol tentang kepenulisan siapa di sana? Makanya saya di grup, karena tidak ada. Karena tidak ada. Di sini cuma ada 3 orang Indonesian ya. Ada 3 orang aja. Jadi nggak ada. Di sini grup itu jadi grup penulis, grup di Akademi Penulis itu jadi salah satu untuk apa namanya, ngobrol kepenulisan. Oke, jadi termasuk supaya nggak lupa bahasa Indonesia ya? Iya, yang baik dan benar. Oke, jadi grup itu, WhatsApp grup itu juga jadi sarana kita ya untuk tetap semangat dan kayak punya temen ya untuk curcol tentang mengeluh tentang, aduh ini lagi susah banget nih, nggak ada ide gitu ya, ini cara ngelanjutinnya seperti apa. Dan kita kalau ada pertanyaan di grup ya, tidak hanya mentor yang menjawab, karena yang lain juga senior ya. Saya mungkin paling junior di sini, paling kecil dan paling junior kali. Iya, merasa ya, iya. Merasa, iya. Jadi teman-teman yang lain memberi masukan juga. Kayak waktu saya bilang, kok monoton ya kalau saya menyebut tokoh saya itu namanya terus ada masukan dari Mbak Atika ya dulu. Dimasukkan aja ininya, tokohnya apa, tokoh ini yang bertanggal lahir ini, atau tidak harus menggunakan nama. Itu sharing yang bagus, komunikasi yang bagus. Oke, jadi itu tadi bergabung dengan komunitas, aktif di WhatsApp group, itu juga sangat membantu kita ya, jadi mengayakan kita juga. Oke, pertanyaan ketiga, kembali ke buku tadi. Ini pasti banyak banget tantangannya, manis asemnya wawancara jarak jauh dengan Mbak Ana ini ya, sebagai si sosok gitu. Kan beda waktu, beda jam longgarnya mungkin berbeda gitu. Itu ceritain dikit dong tantangannya bagaimana, atau pengalaman lucu, atau apa karena perbedaan waktu gitu. Betul, ya. Perbedaan waktu memang jadi kendala ya. Karena saya pagi, di Indonesia masih jam 12 malam, saya sudah pagi. Jadi biasanya saya berkomunikasi dengan WhatsApp, ya kan? Jadi awalnya saya agak nekat. Saya bilang begini, oke, minta tolong dong dengan Mbak Nelly ini ya, tokoh saya namanya Ana Meliawati. Minta tolong kirim CV-nya aja dengan harapan, wah ini CV nanti saya kembangkan. CV dikirim, CV-nya panjang. Tokoh saya ini CV-nya panjang, pede sekali. Saya bilang, wah bisa jadi buku kalau cuma 10 halaman saja, gampang ini. Ternyata saya kepedean.
Jadi diolah dari CV ya? Ya, dari CV ini, dari situ kan kita cuma ada data tanggal berapa, tahun berapa, kegiatannya apa. Dari CV ini mungkin bisa dikembangkan sedikit, tapi untuk line dari awalnya, bagaimana awalnya itu kan nggak ada. Untuk jadi apa namanya? Gitu ya. Ada feature-nya. And then jadi saya tulis aja dulu sepengetahuan saya juga. Saya mengenal baik tokoh ini, tapi ternyata tidak mudah karena saya tidak ingin karena saya mengenal baik, saya tidak ingin terlalu memuji atau cuma biasa saja. Jadi mau balance gitu kan. Jadi saya tulis dulu, saya email ke tokonya, minta tolong di review. Terus dijawab dengan WA. Enggak gitu. Itu paling mengerikan. Itu memang paling mengerikan. Jadi saya bilang, oke, kapan ini bisa kita bahas wawancara. Jadi seharusnya wawancara dulu baru kita tulis ya kan. Tapi saya dari CV saya tulis dulu konfirmasi, ada beberapa yang harus direvisi lagi. Jadi saya pegang tulisan yang awal di sini dari wawancara dan telepon. Ini dari paragraf awal sampai akhir kita selusurin bareng-bareng ini. Yang itu paragraf ini ceritanya begini, nggak begitu. Jadi kita revisi langsung di situ. Saya sambil dengerin, sambil nulis, sambil dengerin, sambil nulis mana yang mau dirubah. Terus sudah itu baru saya tulis ulang lagi sama dengan Kak Ika ya. Diubah lagi. Jadi tulisan saya dari awal, yang kedua itu sudah sama sekali berbeda. Begitu. Wawancaranya cuma 1 kali lewat telepon waktu itu, tapi panjang gitu. Kali-kali. TikTok bolak-balik WhatsApp, tapi akhirnya kan udah gini, kita harus ngobrol ini, harus telusurin semua. Jadi ngobrol sepenuhnya itu 1 kali. Wow. Tapi wawancara lewat WhatsApp bolak-balik. Nah, itulah komunikasi ya. Kadang apa yang tertulis itu sama wawancara langsung itu beda ya. Kita dapat feel-nya ketika kita wawancara karena kita tahu perasaannya bagaimana. Oke. Wow, emang penuh tantangan ya. Paling deg-degan tuh memang waktu menyerahkan tulisan kita ke si sosok, lalu di-approve sama dia. Ternyata banyak yang harus direvisi lagi gitu ya. Sesuai gitu dengan mungkin apa yang dia mau atau apa yang dia harapkan. Akhirnya kita cari jalan tengah seperti itu ya. Ya, betul. Oke, itu tadi kan tantangannya. Tapi asiknya apa nih? Waktu itu kan pernah menulis memoir tentang Mama ya, Look at My Garden. Sekarang menulis tentang suatu sosok gitu. Asiknya apa sih menulis sosok itu, Teh Ica? Asiknya menulis sosok. Kita ingin orang lain juga terinspirasi kan. Jadi kalau untuk menulis saja seperti CV itu tadi, orang lain tidak bisa merasakan. Nah, ini asiknya. Kita memasukin dunianya mereka. Saya malah, ini kan florist tokoh saya pernah jadi muridnya. Wow. Jadi saya mengalami sendiri, oh begini, jadi murid floristnya itu, melihat caranya mengajar, jadi merasakan juga gitu. Itu serunya. Jadi saya bisa merangkai bunga juga. Oke, jadi bagaimana cara menggali hal uniknya ya, hal unik yang menyentuh dari sosok seorang perangkai bunga? Untuk menggali ini dari ceritanya saja mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda. Tapi karena saya mengenalnya, jadi saya ingat beberapa ini hal yang unik seperti pernah menjadi juri. Ini kan florist, tapi tidak hanya florist ya, melainkan juga concern di bidang green
green living. Jadi untuk recycle, untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi itu uniknya Floris ini, mereka pakai toko saya ini merangkai sayur menggunakan bahan daur ulang. Nah, itu saya lihat di CV-nya, saya bilang ada hal yang menarik, jadi saya konfirmasi lagi dan itu yang unik. Terus saya lihat foto, walaupun di buku ini tidak ada foto-fotonya, tapi karya-karyanya saya nikmati. Saya lihat bisa nanti dilihat di Instagramnya ya. Oh, oke. Gitu. Ya, sebenarnya kalau bisa menampilkan foto-fotonya seru juga ya. Iya. Hasil karyanya gitu. Hasil karyanya, iya. Ini jadi Mbak Anna Meli ya. Anna Meli ini selain florist juga sebagai penggiat ya, green living juga. Ya. Bukan hanya merangkai bunga, tapi merangkai sayuran. Itu menarik sekali ya, merangkai sayuran. Ya. Oke, mudah-mudahan ini ada Mbak Melinya ada nggak di sini? Hadir nggak? Seharusnya ada ya. Nah ya, Mbak Meli ada nggak? Ya, Mbak Meli ada nggak? Karena ya tadi sudah diingetin Mbak Melnya baru pulang dari Amerika, dia jet lag. Tapi tinggalnya di mana? Saya mau hadir. Oh ya, tinggalnya di Makassar. Tinggalnya di Makassar. Jadi Jakarta Makassar. Tapi ini baru pulang dari tur sama suaminya, tur Harley di Nevada, di Colorado. Oke, wah seneng banget. Oke, jadi apa rencana kepenulisan berikutnya nih, Dek Ica? Mau nulis novel lagi, buku solo lagi, mau antologi lagi karena seru, rame-rame. Kalau diajak saya mau, saya siap. Siapa yang mau ngajakin antologi, ayo. Iya, selanjutnya saya mau ke jurnal, ya. Jadi kan di sini saya mixed marriage, jadi saya mau menuliskan jurnal saya sebagai mixed marriage mother, and suami saya kan fly out, jadi saya tinggal di New Zealand tapi suami kerja di Papua New Guinea. Jadi saya full time mom. Kalau suami lagi nggak ada di sini ya otomatis cuma saya sendiri gitu. Wow, oke. Anak-anak. Suami hadir atau sedang ada tamu? Suami stay tune di YouTube. Oh, oke. Iya, di live ya. Oke, jadi kalau diajakin mau ikut ya, nulis antologi lagi ya. Mas Ana, Mbak Susi, tolong dicatat ini nama Deica, nanti kita ajakin lagi kalau bikin buku antologi ya. Siap ya? Siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman, Deica? Kalau di antologi ini kan teman-teman yang lain sangat menginspirasi, hebat-hebat semua. Saya senang sekali jadi bagian dari kontributor buku Lampaui Harapan ini. Senang ya. Iya. Jadi nanti mau diajakin lagi, nggak kapok ya? Enggak. Okay. Kalau untuk Akademi Penulis Buku saya nggak kapok. Apa? Nggak selalu. Buat APB oke aja ya. Oke. Cukup begitu Mas Anang ya untuk Mbak Ica. Terima kasih Deica. Terima kasih Deica. Jangan ngantuk ya. Nanti kita masih terus sama-sama sampai akhir acara. Nanti di sini ya. Thank you Deica. Terima kasih. Terima kasih banyak. Berikutnya adalah saya panggilnya Uni Noni. Uni Noni Sukmawati. Saya punya hadiah untuk Uni Noni. Uni Noni bisa ditampilkan di layar. Narasumber berikutnya adalah Uni Noni. Sudah tampil? Belum ya? Uni Noni ini tinggal di Padang, Sumatera Barat. Dengan dikelilingi dengan budaya Minang yang kental, dan kebetulan memang yang ditulis oleh Uni Noni adalah seorang pendendang.
Apa itu pendendang? Nanti teman-teman bisa search di Google, pendendang itu seperti apa, performance-nya seperti apa. Di kisah Uni Noni yang ditulis oleh Uni Noni juga ada banyak ya hal-hal yang menurut saya juga mengayakan pengetahuan kita tentang budaya Minang khususnya. Uni Noni sudah siap di sini? Bisa ditampilkan, Mas Anang? Oh, saya nggak nemu ya. Oh, Oke, sebentar. Mungkin sedang keluar dari live ya. oh, oke. Oke. Sebentar ya, saya juga nggak nemu namanya. Bu Darsiti dulu. Oke, boleh ke Bu Darsiti Oke. dulu. Sebentar ya. Assalamualaikum, Bu Darsiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik, Mbak Ika. Aduh, semuanya senang sekali nih. Kita hadir di sini Bunda sama-sama. Nening, jangan nangis. Kalau Bunda Nening nangis, nanti saya ikut nangis ini. Ada Bunda Nening di sini ya. Bunda Nening ini termasuk 3 sekawan dari Tegal. Bu Darsiti, Bu Eri dengan yang Nening, Bunda Nening ya. Hai. Bunda Nening. Oh, sehat-sehat Ji. Iya. Sehat selalu, panjang umur. Ye, yang semangat ya Bu Nening. Hebat ini teman-teman Bu Nening, Bu Darsiti dengan Bu Eri produktif sekali dan ikut mengayakan di grup. Matur nuwun Bu Nening sudah hadir di sini. Semangat sehat Ji. Sehat. Ya, Mbak Ika, ini udah seperti kakak saya ini Bunda Nening. Mbak Eri sudah seperti adik saya, sudah apapun kami semua solid ya. Bertiga ini sudah menjadi 3 serangkai yang sudah lahir batin, ini sudah merasakan semuanya ini. Saya malah terima kasih sekali ini bisa masuk ke Akademi Buku di Mas Anang ini ya, karena Bunda Nening ini ya, Masya Allah. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bunda Nening sudah diperkenalkan dengan orang-orang hebat yang ada di sini nih. Ya Allah, luar biasa. Syukur senang saya, padahal saya bukan siapa-siapa ini Mbak Ika. Ini saya ikut nangis nih Bunda Nening. Ya Allah, betapa bahagianya ini. Semangat ya Bunda Nening, semoga tambah semangat karena ada di antara kita semua di sini ikut bergembira sama-sama mensyukuri hasil karya kita ya Bunda Nening. Alhamdulillah, ini saya boleh katakan ini teman Bu Darsiti dan Bu Eri diajak oleh Bunda Nening untuk ikut di antologi kita dan termasuk yang produktif, aktif di grup, itu menyenangkan sekali kebersamaan kita dan kelihatan kompaknya trio Tegal ini sangat kompak. Alhamdulillah. Sama lain. Terima kasih. Oke, saya boleh langsung bertanya ke Bu Darsiti ya tentang karya Bu Darsiti. Jadi ini unik sekali karena Bu Darsiti itu selain sebagai penulis juga sebagai sosok yang ditulis. Betul ya. Jadi sosok Bu Darsiti ditulis oleh Bu Eri ya di buku ini. Jadi nanti kita bisa lihat ya karya Bu Darsiti, lalu kisah tentang Bu Darsiti sendiri yang inspiring ya. Jadi apa rasanya? Deg-degan nggak tuh? Deg-degan mana yang lebih deg-degan? Menulis atau ditulis kisahnya? Mana tuh Bu Darsiti? Ya ini apa kesempatan ini bikin semua deg-degan ini. Dua-duanya ya? Iya, kedua-duanya deg-degan semua Mbak Ika. Bagaimana nggak deg-degan? Saya itu termasuk pendatang baru di September 2021. Awal berjumpa dengan Bunda Nening memang luar biasa perjumpaan kami di September 2021 yang kemudian masuk ke Akademi Penulis Buku ya di bawah bimbingan Pak Guru Anang yang luar biasa dengan teman-teman semuanya yang ada di grup yang luar biasa. Kalau pas menulis deg-degannya itu kemarin-kemarin itu wah kok
waktu yang lama kok begitu cepat ya, kok belum sampai ini gimana ya kok belum bisa wawancara ya. Nah, kalau pas menulisnya itu sama Mbak Eri juga kan kebetulan kan dia perempuan hebat ya, anak-anaknya bocil-bocil kecil-kecil juga, tapi semangatnya luar biasa itu. Nah, terima kasih juga Mbak Eri sudah menulis sosok saya yang sebenarnya bukan siapa-siapa aja, hanya kebetulan aja itu. Kebetulan bisa untuk berbagi ya, mudah-mudahan dari yang Mbak Eri yang sudah ditulis sedemikian bagusnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya yang ada di ini. Ya, itu deg-degannya menjadi sosok, takut, lebih deg-degan lagi ya. Padahal lebih enjoy jadi biasa-biasa aja daripada jadi sosok yang ditulis. Tapi pada akhirnya di tahun di terminal itu, di terminal ya mungkin ini ada semua yang saudara-saudara yang ada di sini. Saya itu terjun di terminal tahun 2016 tanpa ingin diekspos oleh semuanya, tapi kok lama-lama kemudian bisa menjadi berita yang di mana-mana, baik online maupun berita media massa, yang akhirnya bisa membawa kami ke tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan yang akhirnya bisa menjadi juga yang namanya duta inspiratif dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia itu. Yang kami sangat bersyukur juga, cuma tidak menyangka sama sekali, Padahal yang kami lakukan ya hanya kita kumpul-kumpul aja dengan para marginal di terminal, mereka yang belum bisa membaca buta aksara Latin, aksara huruf Arab, kami bareng-bareng. Kemudian yang belum pada bisa ibadah sholat, belum bisa berwudu, kemudian mereka yang belum bisa untuk berbahagia, kami menghibur dengan berbana. Kemudian mereka yang setiap Jumat Kliwon kami gerakkan, karena di terminal itu lingkungan yang ekonominya sangat rendah, lemah, pengetahuan agama juga sangat rendah, sangat lemah. Kami bimbing mereka untuk sholat duha bersama-sama, dan kami mengadakan juga setiap pertemuan kami mendatang dia, mereka bisa merasakan itu Mbak Ika, dengan di sana Mbak Ika. Oke, itu kisah yang kisah yang ditulis oleh Mbak Eri tentang Budarsiti ya, tentang kiprah Budarsiti bersahabat dengan kaum marginal di terminal, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang tentang sosok yang Budarsiti tulis itu tentang apa? Tentang siapa? Iya, ini juga luar biasa ya. Saya menulis Mbak Eri itu sosok yang pejuang, perempuan yang hebat ya. Mudah-mudahan bisa melalui cobaan-cobaan beratnya. Karena Mbak Eri itu sosok perempuan yang kuat, ya, aktif di literasi, di FLP. Ya. Beliau itu aktif dari zamannya kuliah, dia orang yang prestasi, kemudian setelah berbagai macam karyanya sudah terbit, sudah ngajar, tetapi mempunyai kendala yang luar biasa. Mbak Eri mempunyai kendala yang amat luar biasa. Barangkali mungkin kalau kita yang mengalami mungkin belum tentu sabar ya, belum tentu kuat mungkin ya, belum tentu kuat. Ya, bagaimana tidak kuat ya, hobi atau kebiasaan menulis ya,
oleh suaminya diminta dipending terlebih dahulu ya, dipending yang tiada batas waktunya kapan ya, tidak diperbolehkan untuk menulis, ya, tidak boleh diperbolehkan untuk bekerja, ya. Dan fokus untuk mengurus anak-anak. Tapi luar biasa dengan kesabarannya Mbak Eri, ya, diam-diam sambil bisa merayu suaminya yang akhirnya lama-kelamaan dulu ya. Nah ini yang luar biasa kan, yang seperti ini nih Kak. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Sambil masak Mbak Eri bisa nyambi-nyambi ikut Zoom ya. Kemudian ketika hari libur ada perkumpulan yang FLP ya, Forum Lingkar Pena, karena dia itu sangat sangat tidak bisa meninggalkan Forum Lingkar Pena karena hidupnya itu merasa bermakna karena berada di Forum Lingkar Pena. Tulisan-tulisannya banyak dibaca oleh orang, ya. Tulisan-tulisannya bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan tulisan-tulisannya bisa menjadi amal soleh atau sodako bagi Mbak Eri itu sendiri. Makanya dia berjuang terus sehingga sekarang alhamdulillah sudah bisa aktif kembali walaupun masih belum sebebas-bebasnya itu. Jadi Bu Darsiti, mungkin teman-teman di sini perlu tahu juga bahwa Bu Darsiti ditulis oleh Bu Eri, lalu Bu Eri ditulis oleh Bu Darsiti, begitu ya? Betul, iya betul. Tiga trio ini, trio Tegal yang kompak ini. Jadi kan teman sendiri nih ya, sahabat sendiri gitu. Apakah ketika Bu Darsiti sudah selesai menulis, lalu disampaikan ya untuk di-approve oleh Bu Eri, itu ada ada mungkin hal yang apakah Bu Eri itu langsung puas dengan hasil karya hasil penulisan Bu Darsiti itu, dari wawancara terus hasil tulisannya? Tergoda nggak untuk mengarahkan, udah deh yang begini aja nggak apa-apa deh, biar kita sama-sama enak aja gitu? Gimana tuh Bu Darsiti? Ya sempat juga Mbak Eri kan kalau panggil saya Bude itu kayaknya ada sesuatu yang ini deh. Oh iya, gimana ini ya? Iya, karena kami sudah sangat akrab ya, sudah seperti kakak beradik ya, Mbak Eri ya, Bunda Nening ya, Bunda sayang ya. Nah itu kayaknya tidak begitu mengalami kesulitan ketika ini. Hanya kesulitannya malah justru itu mengatur waktu, kapan wawancaranya, ya, kapan kita bisa bertemu. Ya. Kebetulan kami di kantor memang pekerjaan, kami orang lapangan ya, saya orang lapangan, biasa bertemu dengan jadwal-jadwal di lapangan penuh. Kemudian ketika mau bertemu dengan Mbak Eri itu untuk wawancara, saya juga sulit, Mbak Eri juga sangat sulit. Akhirnya ketika sudah waktu hampir ya H-1 kayaknya ini Pak Guru Anang nih, H-1 mau disetorkan, harus ini sudah datanya udah hampir habis ini. Ya, kami bertemu, kemudian memang pada saat itu belum sempat hasil yang sudah ditulis itu, memang kami saling tukar, ini bagaimana hasilnya, udah ini Bu, udah karena waktunya sudah ini, udah kita kirim aja dulu, nah ya kita kirim aja dulu dah ya, kita kirim aja, nanti kita perbaikannya ketika sudah diperbaikan oleh ya mentor kita. Oke. Nah setelah itu kami juga sepakat seperti itu Mbak Ika. Jadi alhamdulillah ada mengalami kesulitannya hanya itu saja. Kami memang mengirim sesuai dengan yang diarahkan oleh Mas mentor ya. Itu mengirim biografi ya, biogramnya ya, program kami kirim masing-masing kami isi. Kemudian yang terpenting kami
via WA, ya, kemudian hanya satu kali kita bertemu tatap muka. Begitu, Mbak Ika. Bagian tersulitnya apa dari proses panjang itu semua? Apakah saat mencari tokoh atau langsung aku mau nulis tentang Bu Eri deh gitu? Saat mencari tokoh atau saat menyusun wawancara, saat memindahkan wawancara itu menjadi kisah, atau ketika Mas Mentor kan pesannya ini, kita kemas supaya itu baper gitu ya bagi pembaca gitu ya. Ada hal-hal yang menyentuh gitu. Dari semuanya itu mana bagian yang tersulit, Bu Darsiti? Ya, saya kan pendatang baru ya, kalau mau menulis itu kan, aduh, ini hasilnya banyak sekali ya, hasilnya banyak sekali. Nah, kemudian kami tuangkan bagaimana ini caranya menuangkannya ini ya, menuang isi ya. Itu kami kan biasa menulis makalah ya, tidak ada dialog dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saya lihat kok hasilnya Mbak Eri kok seperti itu ya, bagus ya, saya tiru kan sedikit. Seperti apa coba kita bertiga ya, kita 3 serangga ini kita contek-contekan loh. Ya, Bunda Eyang yang sudah jadi duluan dong, dikirim dong ke seperti apa coba, lihat gambarannya seperti apa. Ya, Bunda Eyang dikirim ya, kemudian Mbak Eri coba dong seperti apa. Oh seperti ini loh, dikirim ya. Jadi kami memang contek-contekan, apalagi kalau Bunda Eyang kan memang sudah senior ya dalam menulis, makanya kami alhamdulillah lah punya Bunda Eyang yang selalu membimbing ya, beliau orang yang baik hati ya. Kemudian Mbak Eri juga sudah banyak pengalaman menulis ya, itu juga alhamdulillah ya, saya juga diarahkan ya, walaupun alhamdulillah kami begitu kenal dengan Bunda Nening, kemudian dengan Mbak Eri di bulan September 2021 sampai dengan hari ini, alhamdulillah antologi kami sudah banyak. Tulis saya sudah kayaknya hampir 14 kayaknya. Itu, tapi berkat bimbingan Bunda Eyang itu yang luar biasa dengan teman-teman yang lainnya. Apakah begitu. 14 antologi itu selalu sama-sama bertiga? Ada juga, iya, ada juga yang bertiga bareng ada juga saya sama Bunda Eyang, ada juga yang saya sama Mbak Eri dan teman-teman yang lainnya. Oke, kompak ya. Jadi sukses selalu untuk trio Tegal. Jadi pas banget ini ya misinya Pak Guru Anang ya, sukses bersama, itu naik kelas bersama, ini luar biasa, ini mantap ini. Sangat setuju sekali ini. Iya, oke. Bu Darsiti ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman? Ya, saya sangat bahagia sekali bisa bergabung di Akademi Penulis Buku ya, dari bimbingan Mas Anang dengan Bunda Susi ini yang luar biasa, serta teman-teman yang luar biasa yang sangat menginspirasi sekali ya, saling support dan lain, bisa terus bergabung kalau ada program-programnya dari Akademi Penulis Buku. Siap deh, saya siap untuk bisa ikut kembali. Ikut lagi ya, oke, sip. Ya. Terima kasih banyak Bu Darsiti untuk waktunya dan sharingnya. Terima kasih, sukses selalu ya. Sehat semua. Sama-sama, Mbak Ika. Oke, berikutnya, apakah Uni Noni sudah ada di sini, Mas Anang? Masih muted Mas Anang, maaf mikrofonnya. Tampaknya belum terhubung dengan Uni Noni, Mbak Ika. Gitu. Kita kuis dulu aja yuk, kuis dulu yuk. Ah, boleh. Setuju banget. Oke, yuk Mbak Ika. Biar hadiahnya banyak. Aku mau tunjukin dulu deh hadiah-hadiahnya. Jadi teman-teman kebiasaan di APB itu biasanya kalau bikin karya terus banyak yang langsung kirim ke APB ya. Seperti ini ada buku-buku kiriman dari Ibu Agnes di Semarang. Terima kasih sekali ya. Biasanya kirim banyak banget, terus kemudian akan kita bagi-bagikan untuk acara kayak gini. Ada juga buku tabir yang fenomenal ya, karya Mbak Ika gitu ya. Ini udah terjual berapa ya? Berapa ratus Mbak Ika? Kemarin terakhir sekitar 500-an. 500-an tuh ya, saya publishing aja bisa laku 500-an. Ini juga sebagai rasa syukur akan kita bagikan hari ini ya. Kemudian ada Mbak Christine nih, Mbak Christine Lim. Halo Mbak Christine Lim ya. Ini bukunya yang akan kita bagikan juga. Terus ada satu buku, ini kita pernah menulis sosok, tapi sosok yang anak-anak dengan HIV.
ya, anak-anak dengan HIV yang sekarang tinggal di asrama di Surakarta. Ini kisahnya keren banget, ditulis oleh teman-teman APB juga dan akan kita bagikan. Jadi ada 6 ya, ada 6 karya akan kita bagikan. Ya, Oke. oke. Silakan Mbak Ika kalau mau berkuis-kuis Ria. Oke, untuk 3 pemenang dulu aja ya, Mas Anak. Oke. Oke, Bu Mimin siap ya, lihat nama-nama yang ada di chat box ya. Oke, siap-siap jemarinya. Oke, pertanyaannya gampang. Kalau tadi menyimak mesti tahu. Deica itu tinggal di mana? Nama kotanya ya, nama kotanya. Deica itu tinggal di mana? Ayo. Halo Mbak Novi Semarang, hai. Senangnya ada di sini. Halo. Ini sosok yang ditulis oleh Pak Guntur ya, Mbak Novi. Oke, oke. Menyimak semua. Halo juga Mbak Ika, wah makin keren ya Mbak Ika ya. Selamat. Mbak Novi. Oke. Mak Monit, nyimak nggak tadi? Hayo. Oke, oke. Nama kota New Zealand, maaf, bukan nama kota, itu nama negaranya. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Pak Guntur ya. Oke, Pak Guntur. Dapat Ya, oke. Terima kasih Bu Ika. Nanti Bu Mimin yang akan mengirimkan bukunya. Kayaknya Pak Guntur udah punya buku kita semua deh kayaknya. Ada yang belum kok. Yang Pak Raya belum. Oh, Oke, siap. Saya kirim Pak Raya nanti, Pak. oke. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, siap. Oke, sekarang yang kedua tentang Bu Darsiti. Oke, siap-siap ya. Sebutkan nama 3 serangkai dari Tegal. Teng teng. Bu Nening nggak boleh jawab dong. Bu Nening tidak boleh jawab. Yang 3 serangkai tidak boleh jawab. Ups, saya nyebut Bu Neningnya. Oke. Oke. Oke, udah close ya. Bu Mimin sudah dapat pemenangnya? Mbak Atika. Mbak Atika. Waduh, Mbak Atika. Iya, Ibu dosen. Oke. Makasih, yeay. Oke. Mak Monit, sabar ya Mak Monit. Ini nggak ada ini Wheel of Fortune. Jadi biasanya Mak Monit ini di Wheel of Fortune. Menang di Wheel of Fortune. Oke. Yang terakhir, bukan terakhir. Ini nomor 3 ya. Belum hadir sosoknya, narasumbernya. Tapi, oke, tadi kalau menyimak penjelasan dari Mas Mentor, sosok apa profesi sosok yang ditulis oleh Uni Noni? Ayo. Mbak Atika. Ini dulu waktu di kelas mesti ini ya, sering ikut cerdas cermat ya. Tipu lagi nulisnya. Oke. Oh, nama Mak Monit pakai tanda seru, menang tuh. di profesi tokohnya ya, bukan profesinya Uni Noni, tapi profesi tokohnya. Oke, Ibu Mimin. Mbak Atika udah dapat, jadi kita alihkan ke yang lain ya. Iya. Oke, ke Mbak Ros. Hah? Ke Mbak Ros. Mbak Ica. Oke. Hadiahnya tiket pulang ke Indonesia ya. Yeay. Teh tongci 1 gerobak. Biar nggak usah beli-beli lagi ya di Indonesian Mart ya. Oke. Jadi sudah ada 3 kuis, sudah ada 3 hadiah yang diluncurkan. Oke, selamat untuk para pemenang. Berarti memang menyimak dengan baik. Oke. Mas Mentor, boleh ditemani saya di sini karena Uni Noninya belum hadir. Jadi kita mau ngapain nih? Mau cerita sedikit tentang kepenulisan atau bagaimana? Oke. Oh, senang sekali. Ini banyak sekali yang hadir teman-teman yang saya kenal di sini. Ibu Yuni Sukandar, hello, selamat sore. Ada di sini Mbak Iren, hello, sesama penulis. Mbak Petria, hello. Mbak Senang Mak Monit udah pasti ada di sini. Mbak Yutia, hello. Oke. Halo Mbak Ika. Masih ingat ya? Oke. Oh, para sosok juga hadir di sini ya. Salam hormat untuk para sosok yang hadir di sini yang ditulis oleh teman-teman semua. Saya lihat ada beberapa nama yang saya familiar di sini karena ditulis oleh teman-teman.
Oke. Oh, ada beberapa teman SMA saya yang tergabung di Penas Mansa. Halo, selamat sore. Zulfi sama Mas Wawan ada di sini. Terima kasih. Oke. Oke. Mas Mentor, Iya Mbak Ika. Mbak Ika Ya. ini kan banyak banget sosok yang hadir nih. Gimana kalau salah satunya kita panggil dan saya minta izin untuk ngobrol dengan beliau, gimana? setuju. Saya ngopi dulu Oke. ya. Terima kasih. Oke, silakan ngopi dulu ya. Oke. Di sana udah jam berapa di Di tempatnya Mbak Ika? sini jam 6 pas. Udah pas maghrib ya? Maghribnya nanti jam 6.15. Oke. Saya akan coba panggil salah satu temennya yang sudah hadir di sini, salah satu sosok. Tadi saya lihat ada Pak Tarno ya. Selamat petang Pak Tarno. Oke, suaranya belum masuk Pak Tarno. Oke, coba. Mungkin pakai headset, mungkin? Halo, Pak Tarno. Nah, teman-teman, Pak Tarno itu adalah salah satu tokoh yang ada di dalam buku kita ini, buku Lampaui Harapan. Beliau dikenal dengan nama Pak Guru Tong Sampah. Nah, kita akan coba dengarkan deh bagaimana kisah beliau ketika beliau berkarya. Banyak tokoh yang hadir di dalam buku ini adalah tokoh-tokoh yang mungkin berkarya di tempat-tempat yang nyaman, gitu ya. Ada tempat-tempat misalnya di rumah sakit, kemudian dia menjadi seorang perangkai bunga, gitu ya, tempat-tempat yang wangi, gitu ya. Tapi Pak Tarno ini memilih menjadi seorang yang bergulat di dunia persampahan, Padahal beliau sebenarnya udah nyaman dengan profesi sebelumnya. Oke, kita tes suara dulu deh dengan Pak Tarno. Halo Pak Tarno, sudah bisa terhubung suaranya? Coba dites. Nah, Pak Tarno ini kalau menurut catatan di dalam buku ini, beliau adalah seorang penerima Kalpataru. Nanti tahunnya kita tanyakan ya pada tahun berapa beliau mendapatkan Kalpataru, tetapi karya beliau sudah sangat-sangat luar biasa sehingga dituliskan oleh Ibu Kartini. Saya pengen tahu apakah Bu Kartini hari ini hadir? Ya, tadi sudah sempat hadir Bu Kartini, tapi tampaknya mungkin sedang offline ya. Oke, kita masih menunggu terhubung dengan Pak Tarno. Oke, sambil menunggu Pak Tarno terhubung, kita akan coba deh. Ada satu sosok keren juga ya, dengan kisah yang luar biasa. Mungkin plugnya ya, Mas Pak Tarno tadi. Kalau pakai earphone, mungkin plugnya iya. ke sini. Oke. Sebenarnya Bu Admin bisa buka deh dari situ. Bisa dicetek dari Bu Admin biasanya. Mas Anang muted, maaf. Pak Tarno bisa tes kembali tonnya? Belum terhubung ya? Ya, mungkin audio sistemnya yang belum connected dengan Oke. sistem Ya. Zoom-nya. Kalau gitu Mbak Ika, ada ya teman-teman yang mau diajak sharing nggak Mbak Ika? Oh, saya lihat dulu beberapa teman di Oke. sini. Saya lihat ada sahabat SMA saya di sini. Oke, Yayan saya panggilnya. Yayan, halo, selamat sore. Oke. Hai, Yayan ini menulis tentang violin ya, sosok yang bernama violin. Oke, Christine Lim, ini nama penanya Yayan. Hai. Hai. Ini reuni SMA ya kita ya. Jadi, apakah Mbak Violin hadir di sini, Yayan? Violin tadi udah sempat saya ini sih invite, cuma kayaknya kalau hari Sabtu kayaknya
keluar sama keluarga jadi agak susah dia pakai HP. Oke, boleh cerita ke teman-teman Mbak Violin ini sosok yang profesinya apa? Violin itu sebenarnya temanku waktu kerja di satu perusahaan. Setelah itu dia kan usaha sendiri. Nah, usaha sendiri tapi kita tetap menjalin persahabatan gitu ya. Tapi setelah sekian lama itu sempat juga terputus. Nah, tiba-tiba dia info. Saya juga waktu itu juga agak kaget karena dia nulis di Facebooknya itu tentang apa? Dia lagi berobat di Singapura itu. Terus baru saya ini WA kan. Jadi dia cerita kalau dia terkena kanker. Oke. Dari situ tiba-tiba dia juga cerita lagi di Facebooknya lagi tentang yayasannya. Oke. Yayasannya itu dia memang ada suatu panggilan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya dia memang udah kepingin banget mendirikan yayasan, tapi ada beberapa hal nanti yang aku ceritain juga di buku itu, ditulis di situ. Tapi perjuangannya itu juga bikin aku merinding. Jadi waktu kita ada interview itu kan wawancara itu memang janjian untuk ketemu, terus dia ceritain semuanya dari awal sampai yang terakhir itu. Nah yang terakhir itu juga aku agak merinding juga karena di situ dia cerita ini loh sekarang itu saya penjualannya masih ada di sini. Dia sampai cerita kayak gitu, terus emang selama ini pengobatannya gimana? Dia ceritain juga yang tentang dia minum kapsul baja itu kan, minum 200 iodin, dia ternyata kankernya masih belum hilang, tapi ternyata dia juga tetap bertahan dengan yayasannya itu. Terus cerita. Iya, oke. Jadi aku mengenal nama Mbak Violin itu pertama kali di bukunya Yayan, buku kita antologi yang Lentera ya kayaknya ya. Waktu itu kan Mbak Violin hadir juga ya waktu itu ya. Oh iya, jadi waktu Faraya itu. Faraya ya? Iya. Yang waktu Faraya, Mbak Violin itu termasuk pembaca pertamanya Faraya ya. Betul ya. Terus hadir kan waktu acara launching ya. Iya. Jadi makanya waktu dia nulis tentang Mbak Violin itu, terus ini kayaknya yang waktu itu hadir deh di launching Faraya ya. Jadi memang sahabatan dan saling menyemangati ya. Ternyata waktu aku juga kaget juga, ternyata Violin itu juga kenal sama Mas Anang. Oke. Iya. Jadi ternyata ini Mas Anang itu menulis buku biografinya untuk Violin, tapi Violin memang nggak publish, jadi memang untuk terbatas ya. Nanti anaknya setelah besar dia bisa tahu perjuangan mamanya itu. Oke. Nanti teman-teman tidak sabar ya kita baca tentang Mbak Violin, tentang sosok yang lain yang sudah ditulis oleh teman-teman ya. Terima kasih Yayan sudah berbagi kisah ya. Thank you. Ya, sama-sama. Thank you. Ditunggu novel keduanya ya. Siap. Ya. Oke. Mas Anang, boleh saya panggil satu teman lagi? Mati. Oke. Halo, Pak Tarno sudah hadir di sini sepertinya. Selamat sore Pak Tarno, sudah hadir di sini. Selamat sore Mbak. Oke, wah sekarang suaranya kenceng nih Pak, hebat. Oke. Iya. Sudah hadir di sini. Terima kasih Pak usahanya untuk bisa kembali lagi di sini dan dengan audio yang lebih baik lagi kita bisa dengar. Mas Anang monggo. Mana Mas Anang nih? Mbak Susi. Saya di sini. Oh, mana ya? Iya. Monggo Mas Anang. Baik, Mbak Ika, terima kasih. Oke, Pak Tarno, makasih ya udah bisa terhubung lagi. Nama Pak Tarno sering saya dengar ya. Mungkin Pak Tarno sudah diwawancara ratusan kali untuk media juga gitu ya, Pak Tarno ya. Betul.
Pak Tarno, saya mau tanya hal kecil nih Pak Tarno, kenapa sih berjuangnya di urusan sampah? Kan banyak urusan yang sebenarnya lebih wangi sebenarnya untuk bisa dipilih gitu. Pak Tarno kenapa pilih urusan sampah untuk bisa menjadi sesuatu berkarya dalam pelayanan kehidupan Pak Tarno? Ya, awalnya kan memang kami ikut di kantoran, cuman kok saya pikir lingkungan ini membutuhkan guru yang berkaitan dengan mengubah perilaku dari kebiasaan membuang menjadi peduli. Nah, kalau ini kan dibutuhkan orang yang mau memberikan dirinya untuk menjadi guru sampah, guru tong. Nah, akhirnya kami tinggalkan menjadi guru, kami pensiun dini untuk fokus bagaimana masyarakat ini tergerak karena banyak sekali dari sampah ini produk turunan yang bisa membuat kita sejahtera, membuat kita bisa hidup sehat, membuat kita bisa memiliki banyak teman. Nah, ini yang akhirnya kami pilih untuk saya harus berani untuk mengambil sikap memberikan pelajaran atau semacam sharing atau gerakan mengubah mulai dari diri sendiri untuk sampah itu menjadi sumber daya yang perlu sentuhan khusus menjadi sumber hidup di masa depan. Oke, Pak Tarno. Nah, Pak Tarno, kalau nanti Pak Tarno dapat bukunya itu, sebetulnya kalau kita baca di dalam buku-buku ini banyak sosok gitu ya, yang pasti mengalami titik balik. Titik balik itu dari sesuatu yang nyaman, kemudian dia amblek ke posisi yang paling nggak nyaman gitu ya. Termasuk seringkali tantangan itu berasal dari pasangan. Nah, saya melihat tuh Pak Tarno itu juga mengalami hal yang mirip-mirip gitu ya. Ketika Pak Tarno pengen meninggalkan profesi yang tiap bulan dapat gaji, segala macam, kemudian aku tuh pengen ngurusin sampah aja, terus Pak Tarno kan sampaikan ke Nyonya ya, ke Ibu ya, dan ternyata butuh waktu panjang gitu ya untuk bisa meyakinkan istri Pak Tarno bahwa perjuangan ini memang butuh pengorbanan untuk meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman gitu. Bisa cerita dong Pak Tarno, apa sih yang Pak Tarno alami ketika pengen meninggalkan profesi dengan gaji yang sudah nyaman, kemudian masuk ke dunia sampah yang sebetulnya belum ada kepastian di kemudian hari? Ya sebenarnya sih kami ini melihatnya bahwa tantangan ini sebuah kesempatan. Lalu sebenarnya kami melihat dengan sampah itu sebenarnya ada banyak peluang-peluang yang muncul. Namun kan tidak semua orang melihat, termasuk istri saya, Pak. Nah, ketika istri saya berikan usulan bahwa saya pensiun dini, ya tentu ketakutan. Semua ketakutan, bagaimana nanti. Maka tahun kedua kami mengajukan, aku tetap akan pensiun. Kalau memang nanti 1 tahun gajinya sama dengan gaji menjadi pegawai, berarti aman. Tapi kalau nanti penghasilannya itu 3 kali dari hasil yang kami peroleh, berarti saya 2 tahun tidur kan nyaman, saya bilang gitu. Karena ternyata bahwa memang peluang sampah setelah kita angkat ini memang tidak hanya kami yang merasakan bahwa itu bermanfaat, tetapi juga masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya paling tidak di provinsi inilah, katakan seperti itu. Gitu. Oke. Dan Pak Tarno akhirnya mendapatkan banyak sekali penghargaan, salah satunya Kalpataru ya Pak Tarno ya. Pada tahun berapa itu Kalpataru diperoleh? Untuk provinsi 2016, sekaligus 2016 itu RW mendapatkan proklaim nasional. Nah, 2017 sebenarnya sudah masuk nominator Kalpataru nasional, tapi gagal. Nah, baru masuk di 2020 dari pihak dinas. Diajukan lagi dan bisa mendapatkan apresiasi Kalpataru. Ya. Oke. Dan Pak Tarno, kalau saya baca di kisah ini, Pak Tarno tidak bergerak sendirian. Selain melibatkan anggota keluarganya, ya seluruh anggota keluarga dilibatkan sampai ke keponakan-keponakan gitu, juga ke masyarakat dan banyak komunitas ya Pak Tarno ya. Bisa diceritakan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau masuk ke dunia yang sebetulnya kurang nyaman gitu ya kalau menurut perkiraan orang.
Jadi kami ketika masuk untuk pengenalan ini melihat dari pendekatannya, Mas. Seperti kalau untuk mahasiswa ya kami pendekatannya di perubahan. Kalau di keluarga ya apa yang sudah kami rasakan, dampak ekonominya, dampak ketahanan pangannya. Seperti kami di rumah ini kan ya katakan jarang membeli sayur. Kemudian masyarakat pun juga sudah mulai jarang membeli sayur karena bisa menggunakan lingkungan. Jadi kami melihat kalau untuk anak-anak sekolah, untuk dunia pendidikan ya kami arahkan ke Adiwiyata. Untuk RW kami bisa angkatkan ke Proklim. Kemudian untuk perorangan ya memang nilai ekonomi itu luar biasa dari sampah, tetapi dengan pendekatan-pendekatan dan sentuhan khusus. Jadi saya kenalkan sebagai melipat gandakan nilai sampah, bukan hanya menaikkan harga, tapi melipat gandakan nilai. Nah inilah, tetapi bukan hanya sebagai wacana, kita memberikan bukti-bukti bahwa ini loh caranya. Nah ini menjadi tontonan jadi tuntunan seperti itu. Oke, makasih banget Pak Tarno ya. Kita pengen lebih panjang lagi, kapan-kapan kita bisa japri-japrian ya Pak Tarno ya. Tapi saya yakin bahwa teman-teman yang ada di sini pasti akan sangat terinspirasi. Bagi yang pengen tahu kisah perjuangannya Pak Tarno, boleh deh koleksi bukunya ya. Nanti bisa kontak dari para penulisnya yang dikenal. Kita akan terus gaungkan karya-karya seperti karya Pak Tarno nih yang berani tampil beda ketika dia memilih medan perjuangannya. Terima kasih Pak Tarno untuk kesempatannya sharing pada hari ini. Terima kasih Mas, terima kasih kami kembali. di Ibu Kartini yang sering ke rumah untuk wawancara itu. Iya, betul. Kita semua pengen menghadirkan Bu Kartini, tapi tampaknya beliau belum hadir lagi ya. Baik, terima kasih Pak Tarno. Terima kasih Mas, kesempatannya. Oke. Baik, saya pengen menghadirkan lagi satu sosok keren yang kisah hidupnya sebetulnya kalau beliau mau milih jalan-jalan yang lurus, sebenarnya beliau akan jauh lebih nyaman, tapi beliau akhirnya memilih menambah karyanya lebih dari sekedar yang diharapkan orang, yang melampaui harapan banyak orang. Saya pengen menghadirkan satu orang dokter, Dr. Poppy. Apakah Dr. Poppy bisa menyalakan kamera? Selamat sore. Selamat sore, Dr. Poppy. Suara saya terdengar kah? Terdengar jelas. Sebentar, kita spotlight. Oke, mohon maaf. Saya baru, ini harus on cam ya, tapi mohon maaf kalau tidak begitu proper. Oke, baik. Ya. Oke. Oke, sebentar. Kita spotlight. Tetap dia. Bentar, Dokter Dia. Kamu kok? Oke, sebentar. Dokter Dia. Dokter Dia Puspitosari ini ya Mas ya? Iya, betul. Saya bantu spotlight bisa. Oh iya, oke, maaf. Maaf, itu soalnya nama asli saya sebetulnya itu nama di KTP. Iya. Baik, Dokter Dia, makasih banget sudah berkenan hadir dan berkenan berbagi inspirasi dalam buku ini ya. Gitu. Ya. Kita sudah ada satu hal yang saya catat dari kisah perjuangan Dokter Dia adalah tentang kepeduliannya kepada teman-teman difabel ya. Gitu. Boleh dong cerita tentang keterlibatan Ibu Dia di dalam memberdayakan, kemudian mendampingi, merangkul teman-teman difabel. Padahal kan Dokter Dia adalah seorang dokter sebetulnya. Oke, cerita Dokter Dia. Terima kasih. Boleh dipanggil Poppy aja, Mas. Oh iya, Dokter Poppy. Itu nama panggilan. Sebetulnya kalau nama KTP itu yang sesuai yang tercantum. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak. Tadi juga ada, saya lihat ada yang sudah eyang-eyang gitu ya. Salam kenal semuanya. Yang belum kenal, saya kebetulan kenal satu orang di sini, Pak Guntur, itu juga teman saya juga di komunitas menulis, Mas Anang. Jadi Dr. Poppy. apa kabar Pak Guntur? Jadi ketemu di sini. Jadi kita kebetulan sama-sama di satu komunitas menulis yang lain karena saya juga ada sedikit lah hobi menulis juga gitu. Terus ada teman saya nih, Dr. Reni, yang sebetulnya mengajak saya untuk mengikuti perjalanan di buku ini, dan ini saya udah lama banget nggak ketemu ya. Terakhir kayaknya waktu baru lulus dokter umum itu mungkin sudah lebih
dari 20 tahun yang lalu mungkin ya. Ya, udah lama ya Popi ya. Udah lama banget Ren, sehat Ren. Ya Pak, jadi Mas Anang jadi agak reunian sedikit. Jadi salam kenal buat semuanya juga yang belum pernah ketemu. Sebenarnya agak-agak ini juga sih, agak-agak malu juga ya muncul di sini soalnya yang merasa belum apa-apa ya sebetulnya. Ya intinya sih kalau saya sih mungkin kenapa mau apa ya? Kalau saya sih suka menyebut saya berteman dengan teman-teman di situ. Ada yang kenal lagi kayaknya, apakah ini Teh Popi? Iya, ini Popi. Kayaknya ketemu. Oh, oke. Sepertinya ada yang kenal lagi nih dari chat ya. Jadi dengan teman-teman difabel ini pengalaman saya sih sebetulnya pertama kali itu menjadi volunteer ya untuk teman-teman sahabat netra yang pada mungkin sekitar 30 ya pokoknya udah lama lah, lebih dari 20 tahun yang lalu. Waktu itu peran seorang reader atau pembaca itu sangat penting ya, karena pada masa itu kan buku-buku itu belum bisa diakses dengan perangkat apa ya, perangkat modern seperti sekarang. Kalau sekarang tuh lumayan cukup banyak perangkat-perangkat atau sistem atau teknologi yang bisa membantu teman-teman disabilitas untuk membaca ya, teman-teman netra. Ada text to talk yang bisa digunakan. Nah, dulu peran seorang reader ini sangat penting, mendampingi mereka belajar, kemudian ujian, mencarikan bahan tugas dan segala macam. Nah, tapi ternyata saya keterusan gitu ya Mas ya. Jadi sampai sekarang kayak ya udah gitu, apa berkomunitasnya dengan mereka itu dari segala aspek gitu, kayak nggak bisa lepas lah gitu akhirnya ya gitu. Termasuk ya mungkin kalau dulu kita lebih sebagai volunteer, kalau sekarang kita lebih banyak meng-create program-program yang sifatnya untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas gitu. Nah yang terbaru sih mungkin sedikit nyambung dengan yang tadi dengan Pak Tarno ya. Sekarang ini saya lagi mencoba merintis nih pengolahan sampah bekas-bekas kemasan skincare, karena kebetulan saya spesialis kulit. Kemudian banyak sampah yang dihasilkan oleh pasien-pasien yang which is itu saya juga yang mengambil peran ya di situ. Saya yang meresepkan, jadi akhirnya kita coba kumpulkan kembali sama-sama itu, dan saya mengajak teman-teman para difabel ini untuk apa ya, ikut berperan aktif di dalam program ini, termasuk untuk kampanyenya, kemudian proses pengolahannya gitu. Tapi memang baru tahap awal sih gitu ya. Doakanlah mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Seperti itu kira-kira. Iya, makasih banget Dr. Popi untuk sharingnya ya. Di sini tadi ada Mbak Ana ya, Mbak Ana dari komunitas sahabat difabel Semarang ya. Kayaknya pernah kerjasama ya. Ini kita pernah ketemu bareng itu di salah satu proyek buku antologi juga. Jadi waktu itu tahun 2019 saya dengan teman-teman komunitas di Bandung kita bikin program buku antologi untuk teman-teman penyandang disabilitas dan relawan gitu ya. Jadi buku itu terbit di akhir Desember 2019. Nah, Mbak Ana ini salah satu penulis di buku tersebut gitu. Jadi Mbak Ana ini dari komunitas sahabat difabel di Semarang. Ya, kita ada di satu buku, Aku Adalah Bintang Seperti Juga Dirimu. Judul bukunya, antologinya itu pada saat itu. Jadi isinya adalah kisah inspiratif dari teman-teman penyandang disabilitas maupun relawan pendamping. Gitu. Oke, ternyata dunia ini kecil ya, Mbak Popi ya. Dunia ini sempit banget. Ketemunya di sini-sini lagi. Iya. Iya, oke, makasih banget sharingnya Mbak Sama-sama. Popi ya. Saya tadi jadi ingat ketika Mbak Popi cerita tentang sahabat-sahabat tunanetra, saya pun sekian tahun yang lalu juga pernah mengajari mereka untuk menulis ya. Waktu itu saya main ke Mitra Netra, kemudian di situ kita juga belajar bagaimana menulis gitu ya. Oke, teman-teman yang benar-benar dunia kita kecil dan semua dipersatukan oleh dunia kepenulisan ya. Iya, betul. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan senang sekali juga ketemu sama teman-teman semua di sini yang semuanya juga pasti sangat inspiratif ya, dan mudah-mudahan bisa berlanjut silaturahminya. Terima kasih. Iya, amin. Ya, terima kasih Dr. Popi. Oke, saya mau undang lagi Mbak Ika. Nih Mbak Ika kayaknya waktunya berjalan terus ya Mbak Ika ya. Tokohnya udah keluar, kemudian penulisnya juga udah sharing. Semua sudah sharing dan moga-moga buku ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Saatnya kita buka sesi tanya jawab aja deh Mbak Ika gitu ya. Kayak waktunya pas untuk teman-teman yang pengen penasaran, pengen banget denger-denger apapun ya dari entah dari sosoknya, entah dari penulisnya,
bisa Mbak Ika atur untuk bisa kita ngobrol tanya jawab. Silakan Mbak Ika. Oke, Mas Anang. Ya, thank you, Mas Anang. Ini kedengeran ya suara saya ya? Tadi soalnya Kedengaran. hujan di sini. Oke. Teman-teman, ayo yang mau bertanya silakan. Sebaiknya open mic dengan open kamera ya. Yang tunjuk tangan dulu deh gitu. Kalau yang malu-malu boleh di chat box. Kalau yang tidak malu-malu langsung tanya. Ayo, ayo. Ada yang mau bertanya ke penulisnya di sini? Ada Pak Guntur, ada Dr. Reni, ada Deica, ada semua penulisnya ada di sini sepertinya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah sangat jelas? Oke, raise hand. Ada 2 orang bisa dibantu Bu Min. Oh, Bu Eri dengan Mbak Yustia ya. Oke. Saya ke oke. Mbak Eri langsung ya mau ditanyakan ke siapa? Monggo. Mau bertanya ke siapa? Ke itu yang narasumber pertama. Narasumber pertama, Deica. Oke, Deica. Oke. Iya, Mbak Eri. Monggo. Iya, jadi tadi kan dijelaskan seorang floris gitu ya. Jadi itu yang menariknya dari beliau, kemudian yang gregetnya itu dari seorang floris itu saya masih penasaran gitu. Itu seperti apa ya? Ya, terima kasih. Mbak Mel ini floris. Beliau menggagas dengan sahabatnya menggagas memberikan kursus floris gratis ke daerah-daerah. Wow. Ya. Jadi dengan inisiatif sendiri, dengan dana sendiri, dan akhirnya mengajar beberapa floris dan mengajak floris-floris yang lain untuk mengajar juga gitu. Mereka ini kan di Makassar, jadi mereka ke Toraja, mereka ke daerah-daerah, kemudian pernah diundang ke Semarang juga. Mereka datang ke Semarang. Dengan biaya sendiri, semuanya sendiri, bahan-bahan mereka yang siapkan, dan kemudian saat mereka ke daerah, mereka lihat potensi apa yang ada di daerahnya, kayak di Toraja kan ada buah-buahan asli Toraja, ada cabai yang namanya cabai kotokan, itu mereka rangkai menjadi sebuah rangkaian. Tidak hanya rangkaian bunga, walaupun di floris, tapi juga rangkaian buah dan bunga, dan juga rangkaian daun. Jadi daun pun bisa dirangkai yang indah gitu. Jadi mereka ada teknik seperti menjanur ya. Jadi dari daun tapi dirangkai dan dibentuk menjadi bunga. Begitu, Mbak Eri? Ya, oke, sip. Bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Eri. Ini salah satu 3 serangkai dari Tegal ya tadi ya. Terima kasih. Oke, thank you ya Bu Eri. Semangat terus menulisnya dan berkaryanya. Oke. Yang kedua adalah Mbak Yustia. Oke, Mbak Yustia, hello. Apa kabar? Iya, lama tidak ketemu ya Mbak Ika. Lagi kita di sini ya, hore-hore. Ketemu lagi. Ya, halo Pak Anang, halo Bu Susi, jumpa lagi. Mau bertanya ke siapa nih Mbak Yustia? Bertanya ke Pak Tarno sama Ibu Popi ya, selaku aktivis lingkungan nih. Kebetulan saya juga gabung di grup aktivis lingkungan Tegal, ya Bergas Brebes Tegal. Intinya kita sharing-sharing diskusi tentang pilah sampah atau ngolah sampah juga. Nah itu saya kebersih. Suatu saat siapa tahu nih Pak Anang bisa memfasilitasi kita bikin sosok lagi khusus untuk orang-orang yang bergelut di bidang lingkungan atau sampah gitu ya. Jadi sosoknya tuh khusus yang kayak gitu loh. Nah, ada sih beberapa di Tegal itu juga ada stok ibaratnya stok sosok ya yang kalau mau diangkat gitu ada juga pengurus Perbanas itu se-Indonesia ada se-Jawa Tengah maaf ya ralat. Itu sekarang lagi ini pertemuan di Borobudur, pertemuan para pegiat lingkungan ya, persampahan yang ada di Borobudur. Ya, saya rasa itu juga bisa diangkat. Ada juga pengrajin sampah yang ada di Tegal. Itu juga kayaknya asik nih. Kalau misalnya suatu saat nih Pak Anang bikin
kelas sosok lagi atau buka antologi sosok lagi, saya daftar ikut ya Pak. Asik. Tapi yang itu yang khusus yang lingkungan Pak, yang aktivis lingkungan. Ya, ya. Jadi Mbak Yustia selain penggiat literasi juga penggiat lingkungan ya di Tegal ya. Ini Iya, saya juga ikutan aktivis komunitas ekoenzim. Wow. Gitu. Itu ada juga teman-teman. Jadi ngolah kulit buah jadi cairan serbaguna. Itu namanya ekoenzim. Ya, saya ikut juga jadi pengurus juga sih. Jadi kalau mana mau fasilitasi, aduh saya senang sekali. Pengen ikut kontribusi nulis sosok orang-orang yang bergelut di bidang lingkungan dan persampahan. Oke, senang banget. Nanti kita bisa bikin acaranya ya Mbak Yustia ya, Pak Tarno ya. Pak Tarno bisa kumpul nih teman-teman penggiat lingkungan hidup gitu ya. Iya gitu. Kita nanti bisa bikin satu buku khusus yang spesial berisi sosok-sosok yang berjuang di lingkungan hidup. Gitu ya, Mbak Yustia ya. Keren. Gitu. Kalau saya resolusinya nih lagi beberapa sih ngajak teman-teman untuk bikin buku pemilahan sampah. Jadi gimana caranya kita bisa milah sampah dari rumah gitu. Jadi kayak buku panduan sederhana untuk orang yang benar-benar awam gitu. Jadi biar setiap orang tuh milah gitu loh. Jangan dicampurin antara organik dengan non organik gitu. Milah aja deh. Kalau ngolah kan nggak mungkin semua orang bisa ya, tapi kalau milah saya rasa pasti bisa. Siap. Nanti kita atur ya, kita bisa bikin ya. Ya Pak Tarno ya, siap ya. Nanti bisa menjadi salah satu narasumbernya ya Pak Tarno ya. Oke. Jadi kalau itu tadi Mbak, Pak Mas Anang, ya. Kalau nulis syukur-syukur nanti bukan hanya pilah sampah, tetapi lebih berkelanjutan. Pilah, kelola, pilah, kurangi, kelola, dan manfaatkan. Jadi tuntas sehingga orang baca itu langsung langsung bisa beraksi. Jadi sebenarnya Ibu Kartini minta juga untuk menuliskan itu, maka saya usulkan untuk pilah, kurangi, kelola, manfaatkan. Itu bisa menjadikan solusi hidup lebih sejahtera. Terima kasih. Ya, keren Pak Tarno. Keren Pak Tarno. Ya. Saya juga masih belajar sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sama-sama punya punya passion yang sama, dan di sekitar saya juga sebenarnya banyak sih. Tadi betul kata Mas Anang ya. Banyak orang-orang yang saya juga masih belajar nih gitu. Hanya mungkin kalau saya spesifikasinya memang agak sedikit lain ya, karena satu sampahnya adalah sampah khusus kemasan skincare. Yang kedua memang saya melibatkan teman-teman penyandang disabilitas di dalam proses pengolahan, pemilahan dan proses segala macamnya gitu. Itu sih mungkin perbedaannya. Nanti saya rekomendasikan deh itu tadi kan di chat alamat ini ya, IG untuk daur ulang kemasan skincare. Nah itu nanti saya rekomendasikan ke teman-teman kalau ada yang ngumpulin sampah. Boleh, silahkan. Ya, kirim ke Bu Popi. Kami menerima sampah. Iya gitu. Aku senang sekali loh. Aku udah ngumpulin, udah hampir penuh 1 dus, tapi nggak tahu lah. Pokoknya tak kumpulin aja. Nanti suatu saat pasti ada yang ngolah gitu deh. Betul. Ya siap. Oke. Jadi kita semua bersinergi ya, penulis, penggiat lingkungan hidup. Oke, alhamdulillah bisa bertemu di forum ini dan menghasilkan sesuatu, bukan hanya buku tapi aksi nyata ya tadi Pak Tarno ya. Jadi aksi nyata kita terinspirasi dari tulisan teman-teman, lalu bersinergi di sini juga harus ada aksi nyata dari itu. Sip. Oke, keren. Terima kasih Pak Tarno, Mbak Yustia dengan Dr. Popi. Terima kasih. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oh, ada Mbak Yoni juga di sini. Halo, selamat sore. Oke. Mau kuis atau bagaimana? Atau ada pertanyaan lagi, Mas Anang? Ada yang mau bertanya lagi di chat box? Oke, di chat tampaknya ada, Mbak. Coba sebentar saya bacakan ya. Oke, Bu Mimin bisa bacakan yang ada di chat? Di mana tadi saya lihat ya? Ada dari Mbak Eri ya. Oke. Nah, mau bertanya ke Pak Tarno, selama ini memilah sampah, bagaimana mengatasi kendalanya yang saya sendiri pernah, tapi sulitnya mengajak orang lain melakukan pemilahan sampah, yang akhirnya kembali lagi dicampur. Bagaimana biar nggak baper? Nah, kira-kira itu pertanyaannya buat Pak Tarno, silahkan. Oke. Pak Tarno?
Oh ya, baik, terima kasih. Jadi kalau yang kami lakukan, kalau sudah dipilah, ya jangan diberikan tukang gerobak. Nah, di tempat kami nanti boleh kunjungi juga. Sampah organik itu tidak diangkut tukang gerobak. Sampah media daur ulang tidak diangkut tukang gerobak. Yang diangkut tukang gerobak hanya sampah residu. Sementara organik ini nanti menjadi produk-produk turunan yang baik itu menunjang lingkungan hijau juga sebagai ketahanan pangan. Kemudian sampah media daur ulang itu masuknya di seni kreasi daur ulang untuk menaikkan atau untuk melipat gandakan nilai sampah. Jadi kalau tadi saya angkat bahwa 1 kilo PET biasanya 3.000, tapi saya jual 1 kilo PET 500.000. Nah ini dengan demikian maka tukang gerobak hanya mengangkut residu saja. Nah yang kedua, cara untuk mengajak orang lain sebaiknya mulai dari diri sendiri dulu, dibuat contoh, mereka diundang untuk terlibat dan melihat. Nah ini yang kedua, kita memang punya materi sosialisasi untuk mengajak, ya. Memang mengolah sampah tidak bisa sendiri, tapi harus mengajak banyak orang. Dengan tadi tingkat kesadarannya berbeda-beda. Kalau nanti di komplek elit, ya tentu jangan pendekatan ekonomi. Mereka nggak butuh ekonomi, butuhnya adalah hidup bersih, sehat, dan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Kalau masuknya di katakan masyarakat yang masih berkebutuhan ekonomi, ya kita angkat di nilai ekonomi. Sehingga itu harus ditimbulkan daya tarik, daya pikat sampah untuk tiap-tiap komunitas. Terima kasih. Wow, Pak Tarno, saya belajar banyak sekali ini, banyak istilah-istilah, lalu wow, jadi kepikiran. Karena di sini kami sudah pilah, kalau di Balikpapan Pak memang sudah dipilah tempat sampahnya sendiri-sendiri, tapi akhirnya pas mobil sampah lewat, lalu sama mereka dibongkar, plastiknya dijadikan satu lagi. Nah itu emang sayang ya. Terima kasih banyak Pak Tarno penjelasannya, Mbak Eri. Oke ya, terima kasih. Wow, banyak ilmu kita sore ini ya, bukan hanya kepenulisan, tentang kaum marginal di terminal, tentang florist, tentang pemilahan sampah, bahkan sampah skincare. Kemasan skincare itu bisa diolah juga dan banyak lagi hal yang kita bisa pelajari di sini. Tapi satu hal yang saya lihat di sini, menjadi penulis itu, apa ya, terutama menuliskan sosok itu memang penuh tantangan, tapi ketika kita bisa mengemas itu, menceritakan tentang sosok yang inspiratif itu, sosok hebat, dituliskan dalam sebuah kisah yang hebat, oleh penulis yang hebat, itu jadinya buku, mana sih? Sini ya, jadinya buku ini. Memang tepat sekali Mas Anang memberi judulnya Lampaui Harapan, itu luar biasa, beyond expectation ya, itu betul-betul kisah-kisahnya itu melampaui harapan, dan saya yakin dengan sinergi kita ini sebagai penulis, sebagai tokoh yang ditulis, lalu kita berkolaborasi dengan baik, kisah kita bisa didengar oleh lebih banyak orang, Indonesia akan jadi tempat yang lebih baik lagi. Generasi kita akan tumbuh dengan baik, anak-anak kita akan tumbuh di tempat yang aman, nyaman, dan jauh lebih baik lagi. Oke, thank you. Mas Anang, kuis dong, kuis. Oke Mbak, oke betul Mbak Ika, kayaknya kita kuis terus kemudian kita foto keluarga ya Mbak Ika ya. Oke. Nah, untuk kuis nanti bisa langsung satu pertanyaan untuk 2 pemenang gitu ya. Mbak Ika, satu pertanyaan untuk 2 pemenang ya. Oke. Satu yang belum itu, yang hadir paling awal tadi belum. Apakah ada datanya, Bu Mimin hadir paling awal, mau kita kasih hadiah atau tidak? Oke, nanti yang hadir paling awal biar Bu Mimin cek lagi siapa tadi yang hadir paling awal. Sekarang pertanyaan aja, biar hadiahnya tidak nganggur ya Mbak Ika ya. Udah banyak banget hadiah kita siapkan ya. Oke. Saya mau tanya, satu pertanyaan gampang sekali. Sosok Pak Tarno dituliskan oleh siapa? Siapa nama penulis sosok Pak Tarno? Ayo. Wah, cepet banget nih. Mbak Eli dari ini kan, dari Denpasar. Dari Jimbaran, Denpasar ya. Mbak Eli dari Bali kan? Halo. Yes. Wah, ada yang kasih nama lengkap. Gianyar. Gianyar. Iya, betul. Oh, senangnya ada di sini, Mbak Eli. Halo.
Oke, Bu Mimin sudah dapat pemenangnya? Dua. Udah, Mbak Maria Silabakti. Wey, Mbak Maria, hello. Ini editor Kedua, Oke. Mbak Eli Pratiwi. Yes, oke. Langsung kan dua kan ya? Oke, langsung dua. Nah, Oke. langsung dua. Oke. Mbak Maria Silabakti dengan Mbak Eli Pratiwi. Selamat. Oke. Jadi sudah dapat 2 pemenang ya, Mas Anang? Iya, betul. Oke. Nanti administrasi oleh Ibu Mimin. Asik. Oke. Terima kasih. Oke, Mas Anang, saatnya kita foto keluarga. Foto keluarga, ya. Silakan buka kamera yang ingin masuk foto keluarga APB. Iya, Mbak Fitri. Oke, halo Mbak Fitri. Ya, oke. Ada, oke. Ayo foto keluarga. Oke, kita bersiap ya. Kita foto keluarga, boleh nyalakan kameranya jika ingin tampil bareng-bareng sebagai satu keluarga besar. Oke. Baik yang pernah bergabung di APB maupun enggak, kita akan berfoto. Boleh bawa bukunya, tapi jangan menutupi wajah, karena wajah lebih penting daripada buku. Ya. Gitu. Buku saya belum nyampe. Iya, di Balikpapan harus nyebrang laut dulu. Oke. Oke, ini ada beberapa layar ya. Kita akan coba dulu ya. Yang pertama, oke siap ya. Saya hitung 3, 2, 1. Ya, saya pindah lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, ada 2 layar. Oke, Mbak Ika, udah kita foto bareng. Oke. Foto bareng teman-teman. Wah, mohon maaf yang saya tidak sapa satu-satu di sini, tapi saya senang sekali membaca nama-nama yang hadir. Hangat sekali ini sahabat-sahabat semua di APB. Berbagai kelas ya, dari kelas banyak sekali. Mimin, ada yang mau disampaikan? Oke, kita closing aja kali Mbak Ika ya. Oke, saya serahkan kembali ke Mas Anang, Mas Mentor, monggo. Oke. Baik, makasih banget teman-teman ya udah hadir, kita udah lewat 10 menit, tapi hari ini keren banget. Kita udah dapat sharing tidak hanya dari teman-teman penulis, tetapi juga dari para sosok. Kita akan terus berlanjut relasi kita ini ya, antar penulis, kemudian penulis dengan sosok. Teman-teman bisa baca kisah dari para sosok inspiratif itu di dalam buku ini. Teman-teman bisa hubungi penulis atau bisa hubungi kami ya, hubungi Akademi Tulis Buku. Bisa buka di penulisbuku.com/pesan. Sekali lagi penulisbuku.com/pesan. Teman-teman untuk yang beli buku hari ini ada diskon 20%. Kita tinggal ada 20 eksemplar lagi. Jadi yuk siapa mau cepet nanti akan dapat bukunya karena kita hanya cetak terbatas 300 biji dan sudah terjual 280 ya, tinggal 20 biji lagi. Oke, makasih banget untuk perjumpaan hari ini dan bagi teman-teman yang biasa nulis sosok atau mungkin baru pertama kali menulis sosok, ini adalah pintu masuk teman-teman untuk bisa menjadi seorang penulis biografi profesional. Kita udah belajar bagaimana membuat sebuah tulisan, mulai dari memilih sosok yang paling inspiratif, kemudian melakukan wawancara, transkrip, kemudian mengubahnya menjadi tulisan, sampai kemudian kita adrenalin kita terpacu ketika kita serahkan draft kita kepada narasumber kita. Deg-degan setengah mati ya, jangan-jangan beliau tidak berkenan dengan apa yang kita tulis atau kita punya persepsi yang tidak persis sama dengan cerita hidup dari si sosok. Itu adalah tantangan terberat. Tapi ketika si narasumber bisa tersenyum puas dengan tulisan kita, berarti kita sudah lolos ujian terberat dalam hidup kita. Ya, oke teman-teman, selamat menjalani proses ini dan terus menjadi penulis dan kita sempurnakan Indonesia melalui tulisan-tulisan kita. Sampai jumpa dan kita akan terus terhubung. Salam untuk keluarga yang kita cintai. Ya, sampai jumpa semuanya. Sampai Terima kasih. Sampai jumpa semua. Terima kasih, Terima kasih, Mas Anang, Mbak Sisi, semuanya. Sampai Jumpa jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Monin, gimana kabarnya, Semuanya. Bapak? Terima kasih. Selamat hari gemes. Acara keren Oke. sekali.